Dalam program Sapa Indonesia Malam pada 6 Februari lalu, mantan Dirjen Otonomi Daerah Jo Hermansyah Johan mengkritisi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Revisi Undang-Undang Desa ini berpotensi menyuburkan raja-raja kecil jika dilakukan tanpa pengawasan dari kecamatan atau kabupaten setempat. Penyalahgunaan wewenangnya makin lama ya, makin banyak gitu ya. Dengan 6 tahun aja sekarang kita tahu banyak kepala desa yang kena kasus hukum, apalagi mengelola dana desa yang 1 miliar. Dan kemudian kita dengar juga akan ditingkatkan menjadi 2 miliar tanpa perbaikan signifikan terhadap tata keuangan desa. Kita tidak tahu bahwa sekretaris desa, kepala seksi di sana itu adalah tim suksesnya kepala desa. Jadi nggak mampu mengelola keuangan desa secara prudent ya, secara objektif. Itu pertama. Yang kedua, mandeknya demokrasi di desa. Pada desa itu adalah tumpuan untuk demokrasi di level paling bawah kan. Basisnya adalah kepada pengalaman undang-undang zaman Orde Baru, undang-undang yang ada nomor 5 tahun 79, itu kita keliru. Zaman Orde Baru itu kan sentralistik ya, 2x8, kemudian politik desa itu menjadi daerah basis untuk pemenangan pemilu dari partai golongan karya zaman itu. Kepentingan politiknya sangat kuat. Nah, jangan menyampingkan pentingnya demokrasi desa yang harus tumbuh ya. Sebelumnya Selasa 6 Februari, perangkat desa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kembali menggelar doa bersama hingga sujud syukur usai DPR menyetujui revisi Undang-Undang Desa. Revisi soal perpanjangan masa jabatan kepala desa sebelumnya sempat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur. Terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman di desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Kenapa? Karena kepala desa ketika menang, terpilih di desa masing-masing, urat nadi kepala desa itu dekat dengan masyarakat 24 jam. Ya itulah, sehingga cukup singkat. Jadi harapan kita dengan 8 tahun ini, sesungguhnya 8 tahun bukan hal yang baru. Karena pernah terjadi dulu ya, 8 tahun 2 periode juga. Badan Legislatif DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Mendagri ini menyetujui rancangan Undang-Undang RUU tentang desa. Keputusan tersebut menuai polemik di masyarakat mengenai masa jabatan kepala desa bertambah menjadi 8 tahun dan 2 periode menuju masyarakat. Dan menurut masyarakat, kepada desa ataupun kepala desa berpotensi melakukan korupsi. Tidak setuju. Alasannya apa? Karena dari jabatan yang 6 tahun aja kepala desa itu belum memenuhi dari harapan masyarakat. Alasan menolak 8 tahun ya Mas ya, 2 periode. Kesempatan untuk korupsi sangat besar sekali. Kalau kades amanah nggak masalah sih. Kalau tidak amanah kan sangat merugikan warga. Ya 8 tahun terlalu lama ya kan. Jadi saya rasa yang 5 tahun juga kelihatannya belum tuntas. Kalau 8 tahun saya rasa itu kebanyakan yang ditakutkan terindikasi korupsi atau hal-hal yang lain terlalu lama. Yang 5 tahun juga kan pembangunan kalau saya lihat belum pada tuntas-tuntas.